Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya akramal khalqi mali man anudhu bihi siwaka inda hululil hadithil alimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة من يد القبول وتمام كل سنة ومعمول سنة ظاهر الباطن في الدين والدنيا والآخرة تابعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأصحابنا ولمن أرسل إلينا من يد الله يفتح علينا بدون عارفين يباركنا بالدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وذرياته ولبيته الكرام وإلى روح العلماء العاملين والأولياء والصالحين وشهداء المرزوقين والعلماء العاملين الماكر المشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا لمغاربها الكتاب المبارك وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا وللمعلمين بالدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا المرحوم والمولى شيخنا الله المغفور له سمع جلاله وعلم زلم رشدنا لبشر المرحوم المغفور شيخنا كريم محمد مهاجر مساء الله شيخنا كريم محمد مهاجر
Jadi tentang basic segala jika itu dari Allah syair dari Muhammad syair bin Sa'id Ghairi kalau dengan Allah syair lagi dia sedang sebenarnya Syaikhul Masyayikhina أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد والمقالة العاشرة dan maqalah yang ke-10 halaman 5 an ba'di zuhadi وهم الذين احتقروا الدنيا ولم يبالوا بها بل أخذوا منها قدر ضرورتهم من أذنب ذنبا أي تحمله وهو يضحك أي والحال أنه يفرح بتحمله فإن الله يدخله النار وهو يبكي لأن حقه أن يندم ويستغفر الله تعالى لذلك ومن أطاع وهو يبكي حياء من الله تعالى وخوفا منه تعالى على تقصيره في تلك الطاعة فإن الله تعالى يدخله الجنة وهو يضحك أن يفرح غاية الفرح لحصول مطلوبه وهو عفو الله تعالى. Wal maqalatul ashiratu dan maqalah yang ke-10 an ba'di zuhadi dari sebagian orang-orang ahli zuhud. Zuhad ini jamak dari zahid. Orang-orang zuhud ini istilah dalam ilmu tasawuf. Siapa itu orang-orang yang zuhud? Wa humul ladzina ihtaqarud dunya. Wahum dan mereka orang zuhud itu adalah alladzina orang-orang yang ihtaqarud dunya, orang-orang yang meremehkan dunia. Walam yubalu biha dan tidak mempedulikan dengan dunia itu. Bal akhadhu minha bahkan mereka mengambil daripada dunia itu qadra daruratihim seukuran kebutuhan darurat mereka. Ini bapak-bapak, orang zuhud adalah orang yang meremehkan dunia, nggak peduli terhadap apa? Dunia. Ya. Jadi buat mereka itu, ya, dunia itu hanya sekedar untuk menolong ibadah mereka. Selebihnya nggak diambil, selebihnya nggak diapain, nggak diambil. Ya. Ada orang yang zuhud itu ukurannya mikirin kehidupannya itu
cuma untuk saat ini aja. Dia nggak mikirin siang, nggak mikirin sore, nggak mikirin besok, apalagi mikirin tahun depan. Makanya orang-orang seperti ini kalau dia dapat rezeki, kebutuhannya sehari, bukan sehari, saat dia makan itu misalnya 25.000, dapat duit 1 juta, itu 997,5-nya dikasih orang. Yang diambil berapa? 25.000. Lantar siang gimana? Diserahkan kepada Allah. Ada orang yang zuhudnya sehari, tingkatannya sehari butuhnya berapa? Dia 50.000, dapat duit 1 juta, 950-nya dikasih orang. Ada yang seminggu, ada yang dalam ilmu tasawuf ditolerir zuhud itu 40 hari. Orang boleh nyimpen uang untuk kebutuhan berapa? 40 hari. Zaman sekarang ada kayak begitu. Bapak-bapak kalau baca kitab Manaqib Syekh Muhammad Salman, itu ada cerita. Beliau kalau dikasih hadiah dari raja-raja, disebutkan dalam kitab itu, semua dibagikan ke orang miskin, tidak disisakan sedikit pun di tangannya. Ini namanya orang apa? Zuhud. Nabi begitu, Nabi. Pernah dengar kita waktu Nabi mau meninggal nanya, duit yang disuruh sedekahin udah disedekahin belum? Gitu. Pernah dengar kayak kita begitu? Nabi itu sebetulnya apa? Kekayaannya banyak. Karena 1/5 dari rampasan perang itu milik Nabi. Ya. Tapi semuanya digunakan untuk apa? Dakwah. Ya, itu dulu begitu. Nabi orang kaya, dakwah jadi apa Pak? Miskin. Kalau sekarang orang terbalik, dia miskin, dakwah jadi apa? Jadi apa? Kaya. Kemarin-kemarin naik Honda biasa, begitu dakwah jadi apa Pak? Motornya motor gede. Motornya motor apa? Gede. Ya. Karena memang kehidupan model begini ya, itu sudah jauh diamalkan. Zuhud, mementingkan kehidupan apa? Akhirat. Bahkan begitu banyak ulama-ulama, saya baca dalam kitab Risalah Kusyairiyah, itu yang punya baju cuma buat salin doang. Ada yang cuma 1 doang. Jadi kalau dia punya baju lebih dikasih ke siapa? Orang. Ya. Yang dia takutin akhirat. Yang kita kenapa? Akhirat. Karena nanti di akhirat Pak, kata Nabi, orang tidak akan bisa melangkah sebelum jawab 4 pertanyaan. An umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang dikasih umur sampai 70, 80, itu kebanyakannya bakal apa? Yang kedua tentang hartanya. Harta ditanya 2 Pak, dari mana, untuk apa? Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Takut mereka begitu. Dapatnya bener, gunainnya nggak bener, masalah. Dapatnya benar boleh kerja, tapi gunanya bakal maksiat, bakal minuman keras, bakal judi online, bakal main perempuan, masalah juga. Ya. Apalagi dapatnya kagak bener, bakal bener aja masih salah. Yang keempat ditanya tentang masa mudanya. Masa mudanya digunakan untuk apa? Nah ini orang-orang zuhud pertimbangannya itu takut di akhirat ya, dan sepenuhnya dia bertawakal kepada Allah.
Itu disebut dengan alladzina ihtaqaru dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra darurati. Jadi ngambil itu ukuran kebutuhan mereka saja. Dan niatnya makan agar kuat ibadah. Jangan sampai ibadah itu oleh lagi berdiri karena perutnya apa? Lapar. Jadi sekedar itu aja. Ya, ini ngomongin siapa? Az-zuhad, orang-orang zuhud. Man adnaba dzamban ay tahammalahu wa huwa yadhaku. Man adnaba dzamban, barang siapa yang melakukan satu perbuatan dosa, ay tahammalahu artinya menanggung dosa itu, wa huwa yadhaku, melakukan dosa sambil tertawa. Ya. Dia bangga sama bapak, bangga sama dosa. Ya. Lo baru minum segelas aja udah puyeng. Gua 2 botol belum ngapa-ngapa. Masya Allah. Ya Pak, lu berapa cewek udah? Nah, ada yang begitu Pak? Dosa tapi Bang, dia elah baru 3 cewek udah bangga. Gua nih 15. Oh, ya Allah ya. Tertawa itu aywal halu annahu yakrahu bitahamuli, artinya keadaannya bahwasanya dia merasa senang dengan menanggung dosa itu. Fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabghi, maka sesungguhnya Allah kelak akan memasukkan ke neraka wa huwa yabghi, dan nanti dia dalam keadaan menangis. Kata malaikat, ya, biarin gue liatin dia ketawa, taruh di akhirat. Ya, masuk neraka dalam keadaan nangis. Ya. Jadi harusnya kalau kita berdosa itu segera apa? Segera menyesali, segera kembali kepada Allah. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Taubat itu diterima, ya, nyawa kita belum sampai tenggorokan. Nyawa belum sampai apa? Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sampai kerongkongan itu nyawa. Cuman jangan nunggu begitu. Kayaknya gue masih lama ini, ya. Ntar aja, ya. Nah kita nggak tahu kapan kita mati, Masya Allah, ya. Jadi kalau berbuat dosa di pagi hari jangan menunggu sore untuk taubat. Kalau berbuat dosa sore jangan menunggu pagi. Segeralah kita minta ampun kepada Allah. Ajilu bitaubati qoblal maut, kata Nabi. Segera bertobat sebelum mati datang. Tobat mati mana duluan? Kalau duluan mati kita belum taubat, sengsara. Kalau duluan taubat sebelum mati, insya Allah bahagia. Ya. Jadi setiap saat kita bertaubat kepada Allah. Kenapa nanti dia masuk surga dalam keadaan neraka dalam keadaan menangis? Li'anna haqqahu, karena sesungguhnya haknya orang yang berbuat dosa itu ayat dama, dia menyesali. Harusnya orang yang berdosa bukan ketawa, harusnya apa? Nyesal, ya. Wa yastaghfirullaha ta'ala, dan harusnya orang yang berdosa itu meminta ampun kepada Allah lidzalika, karena perbuatan dosanya itu. Bukan malah apa? Ketawa. Enggak menyesal aja enggak boleh Pak. Kita ketawa enggak, tapi biasa-biasa aja. Enggak sembahyang biasa, melawan sama orang tua biasa. Ketawa sih enggak, tapi enggak ada perasaan menyesal. Ini aja
bermasalah. Jadi di antara ciri orang rohaninya itu hidup atau mati itu Pak. Orang yang rohaninya hidup, yang rohaninya sehat, hatinya sehat, kalau kehilangan pahala dia nyesel. Harusnya sholat subuh berjamaah, dia gak berjamaah, nyesel. Itu sehat berarti. Tapi kalau orang yang harusnya berjamaah, dia gak berjamaah, biasa aja, itu bermasalah. Harus diobatin. Harus diapain? Obatnya apa Pak? Kitab ini obatnya. Ya. Sebaliknya orang yang berdosa, dia menyesal, berarti sehat. Berarti apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Di hati orang munafik itu ada penyakit. Kalau nggak diobatin fazadahumullahu, sakitnya tambah. Sakit biasa naik stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, mati itu hati. Kalau udah mati, Masya Allah, sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum. Wah, udah gak ngaruh, udah nasihat, sama aja. Yang ada dinasihatin marah. Ngapain ngaji nyinggung mulu, Masya Allah. Ya, bibir mulu ya. Sebaliknya waman ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang taat kepada Allah wa huwa yabki, padahal dalam taat itu dia sambil menangis. Kenapa taat kok malah nangis? Hayaan minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah. Wa khaufan, dan takut minhu, kepada Allah Ta'ala. Ala taksirhi, atas kekurangannya fi tilka ta'ati, pada ketaatannya itu. Sebaliknya Pak, ada orang udah taat tapi nangis. Tadi kan dosa ketawa. Mestinya kan taat ketawa. Alhamdulillah bisa taat, alhamdulillah bisa puasa. Ini enggak. Ada orang taat tapi nangis Pak. Kenapa nangis? Ibadahnya kurang. Sholat sih sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Puasa sih puasa, tapi puasa perutnya doang. Matanya nggak puasa, kupingnya nggak puasa, hatinya nggak puasa, pikirannya nggak puasa. Malu sama Allah. Makanya bapak-bapak perhatiin. Kita habis ngapa-ngapain aja, itu disuruh ngucapin apa Pak? Alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Sampai rumah, alhamdulillah. Habis makan, habis minum, habis sholat, bukan alhamdulillah. Habis sholat apa? Astagfirullahaladzim. Coba pikirin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang, alhamdulillah, alhamdulillah. Di sholat apa kita baca Pak? Astagfirullahaladzim. Itu kata ulama, kenapa disuruh istighfar? Karena sholatnya kemana-mana pikirannya. Karena kita sholat enggak memberikan haknya Allah. Haknya Allah Bapak disembah. Ini badannya doang sholat, ruku, sujud. Makanya enggak pantas kalau ada orang ibadah bangga ke ibadahnya. Karena apa? Masih banyak kurang. Ya. Bahkan kata ulama, masih mendingan orang yang berbuat dosa tapi menyesal daripada orang yang ibadah tapi bangga sama ibadahnya. Dosa menyesal emang seharusnya. Ibadah bangga, enggak boleh. Ibadah bangga apa? Enggak boleh. Karena apa Pak? Kita bisa ibadah juga bukan karena diri kita, tapi karena apa? Hidayah dari Allah.
walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau ibadah yang harus kita besarkan tuh Pak Allah, bukan diri kita. Bapak bisa datang kemari, kalau nggak ada hidayah nggak bisa. Yang sehat tuh banyak sama kita, lebih sehat banyak, lebih muda banyak. Tapi apa semua datang sholat subuh, ngaji, datang semua enggak? Enggak. Karena apa? Hidayah. Jadi yang dibanggakan itu siapa Pak? Allah. Makanya habis puasa disuruhnya bukan alhamdulillah tapi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu alama hadaku. Ya. Jadi kita banyak kurang. Nah, kalau orang yang taat tapi masih nangis, fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Maka sesungguhnya Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, nanti dia dalam keadaan tertawa, tersenyum. Sekarang banyak nangis, tapi nanti di akhirat banyak tertawa. Ya. Dan kita disuruh begitu kata Allah dalam Quran, fal yadhaku qalilan wal yabku katsira. Hendaklah mereka itu sedikit tertawa, banyak menangis. Dan Nabi bilang, manusia kalau saja dia tahu apa yang ada di dalam kubur, dia tidak akan bisa ketawa, nggak akan enak makan. Itu hikmahnya kenapa manusia nggak dikasih tahu Pak. Semua makhluk tahu kecuali jin dan manusia. Ya, Nabi ngerti. Ya, kalau kita Pak tahu yang terjadi di kuburan sebelah kita itu, masya Allah, nggak bisa ketawa, nggak enak makan. Coba Pak dengerin orang lagi diiris-iris, gimana rasanya itu? Nggak pakai bius, ada yang lagi digodon. Ngeri nggak dengar orang tulung-tulung di rumah sakit aja, ngeri nggak? Kita Pak, orang lagi dioperasi nih, teriak-teriak, ngeri apa enggak? Melihat anak sunat aja takut. Anak sunat pingsan, anaknya sunat dia pingsan. Jadi begitu. Ini ahli zuhud mengatakan begitu. Jadi kalau kita berdosa jangan bangga. Harusnya Bapak nangis. Kalau kita ibadah juga jangan bangga, ya. Harusnya sama, ya. Kita makhluk kepada Allah. Udah ibadah tapi belum sempurna ibadah kita, ya. Ini mengajarkan kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu. Wal maqalatul hadiyata asyarata, dan maqalah yang ke-11 an ba'dil hukama'i, dari para sebagian ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Al-awliyai, an ba'dil awliyai, yaitu para awliyaillah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Apa yang sebagian mereka katakan? La tahqirudz dzunuba as-sighara, ay la ta'udduha sigharan, fa inna tatashabu minha ad-dzunubul kibaru, wa aidan rubbama yakunu ghadaballahu ta'ala fi tilka sighari. La taqiru ad-dzunuba, jangan kalian meremehkan ad-dzunub as-sighara, dosa-dosa kecil. Kata para wali, jangan nganggap remeh dosa kecil, ya. Maksudnya gimana? Aila ta'udduha sigharan, artinya jangan kamu menganggap itu kecil, ya. Jangan menganggap itu kadang-kadang kita salah Pak. Nabi udah ngomong, Nabi pernah lewat kuburan, kata Nabi, ini orang diseksa. Ada orang di kuburan lagi diapain? Bukan karena sesuatu yang besar,
padahal itu besar. Kata ulama, Nabi ngomong begitu maksudnya gini, Pak, ini orang diseksa bukan dengan sesuatu yang besar, dosa yang besar. Maksudnya apa? Dia anggap itu bukan dosa besar. Bala innahu kabir, padahal sesungguhnya dosa itu apa? Besar. Emang apa itu orang diseksa? Ada dua yang lagi diseksa. Yang kata Nabi, menurut mereka nggak besar, padahal masalah besar. Yang pertama kata Nabi, fa innahu la yanzihu min bauli. Kalau habis kencing nggak diperhatikan cebok. Ceboknya sembarangan, kadang-kadang agak cebok. Kadang-kadang agak apa? Orang kagak belajar, Pak. Emang cebok itu boleh pakai benda-benda yang kering ya, yang bisa menyerap, yang kasar. Dulu pakai batu, sekarang pakai tisu. Tapi jangan tisu basah. Jangan tisu apa? Basah. Tisu kering. Pakai air juga jangan sembarangan air. Airnya jangan yang mustakmal. Air yang suci mensucikan. Ini dianggap masalah kecil, padahal besar. Karena kalau kencing kita nggak beres, kita sholatnya rapi apa enggak? Enggak. Yang kedua, fa innahu yamshi bin namimah. Yang kedua ini disiksa karena dulu dunianya suka ngadu domba orang. Ya, suka ngadu domba. Ya, keluarga sama keluarga, kampung sama kampung, jadi adu. Partai sama partai. Pendukung capres sama pendukung capres. Diapain Pak? Diadu. Iya. Makanya di mana-mana dipanggilnya prof. Bukan profesor, provokator. Ya. Nah itu dosa kecil. Padahal nah kata aulia, kenapa jangan kita anggap remeh? Fa innaha tatasya'abu minha adzunubul kibar. Maka sesungguhnya dari dosa besar itu tatasya'abu minha adzunubul kibar, akan melahirkan dosa-dosa besar. Wa aidan rubbama yakunu ghadaballahu ta'ala fi tilka sighar. Dan bisa saja dalam dosa kecil itu terdapat murkanya Allah Subhanahu. Imam Ghazali, Pak, kita udah baca kemarin, diimpiin sama muridnya di akhirat dia dalam keadaan bahagia. Murid-muridnya nanya, mimpi muridnya, Tuan Imam ini dapat kedudukan begini karena apa? Apa karena ibadahmu? Apa karena ilmumu? Apa karena kehebatanmu? Bukan. Aku mendapatkan ini karena aku satu waktu kasihan sama lalat. Lalat kehausan nemplok di tempat kita, dia dibiarkan, kasihan. Rupanya ada rahmat Allah di situ. Kira-kira Pak, kalau kasihan sama lalat ada motifnya nggak? Ada tujuan terselubung nggak? Enggak. Beda kasihan sama orang, mohon maaf, ada janda muda, kita kasihan sama dia. Itu ada motifnya nggak? Ada tujuannya nggak? Kasihan sama penyanyi di panggung, ada tujuannya nggak itu? Ada. Kayak sekarang nih bagi-bagi beras, ada tujuannya nggak itu? Apaan tujuannya? Bagi beras, bagi susu, baru janji, ya. Ada tujuannya nggak itu? Kalau tadi ngasih kasihan sama kucing, kasihan sama lalat, sama Jalaluddin Ar-Rumi diimpiin begitu. Kasihan sama kucing. Setelah waktu dia mau lewat sembahyang, ada kucing kecil ngeong-ngeong kedinginan, Pak, diambil dimasukin ke dalam gamisnya. Kesian, turun rahmat Allah. Begitupun dosa besar. Ada orang kata Nabi gara-gara satu kata
dia dilemparin ke neraka. Dilemparin ke neraka 70 tahun baru nyampe ke dasarnya, Pak. Cuma gara-gara satu kata. Ngapa Pak satu katanya? Nunjukin orang berbuat maksiat. Bang, di sini tempat minuman keras yang murah mana? Dia ngomongnya nggak banyak tuh. Banyak nggak ngomongnya Pak? Dikit. Akhirnya tuh orang jadi beli. Besok beli lagi. Cerita sama temennya. Temennya kasih tahu tempat minuman murah, datang nggak Pak? Datang. Lama-lama banyak nggak yang ikut? Gara-gara siapa itu? Yang nunjukin tadi itu. Tuh. Kita kadang-kadang nganggap sepele. Ada omongan-omongan kita pas sedikit tapi nyakitin orang. Bertahun-tahun orang gak hilang. Diomongin sama dia, dasar lu turunan miskin. Ya Allah. Tahun-tahun itu gak hilang orang sakit hatinya. Cuma gara-gara omongan yang sedih. Dasar lu blow on. Nah. Tapi orang sadar gak kadang-kadang? Itu yang kata Aulia, jangan nganggap dosa kecil. Padahal kadang-kadang dosa kecil itu justru sesungguhnya dosa apa? Besar. Ya. Nah banyak orang begitu. Dosa kecil ini dikerjain terus ya. Wal maqalatu tsaniyata asyarata, dan maqalah yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La saghirata ma'al israr fa innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'dhumu fatasiru kabiratan wa aidan innaha 'ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Sabda Nabi, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil ma'al israr, bersamaan dilakukan terus-menerus. Nggak ada dosa kecil ya kalau dia lakukan terus-menerus dan dia tidak mintain apa? Ampun. Lama-lama jadi apa? Besar. Orang nganggap kecil tapi terus-menerus itu dosa besar lama-lama. Kenapa? Fa innaha bil muwadhabati 'alaiha, karena dengan terus-menerus melakukan dosa itu ta'zumu, akan menjadi apa? Besar. Fatasiru kabiratan, maka jadilah dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar. Itu pengertiannya. Kenapa nggak boleh kita anggap dosa kecil itu sepele? Kalau terus-menerus dilakukan, lama-lama jadi gede. Duit dikumpulin banyak, bagus, dosa dikumpulin. Makanya kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau habis dosa, segera berbuat baik. Sembahyang, taubat, wudu Pak, itu merontokin dosa kita. Makanya air yang habis dipakai wudu jangan dipakai lagi. Karena bawa apa? Bawa dosa. Kita nggak ngelihat aja. Kalau wali-wali tuh melihat air yang dipakai orang itu, dia bisa lihat warnanya kayak kopi, kayak comberan, kayak teh, apa masih putih. Bapak habis subuh nih, nggak kemana-mana malamnya wudu, ya bisa jadi agak putih. Coba ntar sembahyang zuhur, kadangin tuh air, suruh wali ngeliat, bisa jadi warnanya apa? Berubah. Dulu Siti Aisyah Pak disuruh sama Nabi kolom air, dikulum, diapain? Masukin air ke mulut, jangan ditelan. Begitu dikeluarin Pak, airnya hitam. Siti Aisyah, gara-gara Bapak ngomongin bininya Nabi yang lain, ngomonginnya nggak pakai mulut, cuma pakai isyarat. Masya Allah. Itu air itu begitu. Makanya air bekas wudhu itu nggak boleh dipakai wudhu lagi, karena bawa apa? Dosa sama kotoran kita. Dan Bapak beruntung yang tiap hari sholat, kata Nabi,
orang yang tiap hari sholat sama seperti orang yang di depan rumahnya ada kali mengalir. Tiap hari 5 kali dia mandi. Nabi nanya sama sahabat, orang yang depan rumahnya ada kali bersih tiap hari dia mandi, ada kotorannya enggak? Enggak, insya Allah. Makanya jangan tinggalin apa Pak? Sholat. Wudunya yang benar. Supaya dosa-dosa kecil kita itu kegempur terus gitu. Ya innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kata Allah. Perbuatan baik menghapus dosa. Ini ngaji begini Pak, itu menghapus 300 majelis keburukan. Hadir di majelis ilmu sekali, kata Ibnu Abbas, menghapus 300 majelis maksiat. Masya Allah. Makanya orang ngaji itu Pak bukan cuma cari ilmu. Cari apa Pak? Ampunan Allah. Pulang insya Allah bersih. Ya, insya Allah Pak bersih. Jadi ngaji itu bukan cuma cari ilmu, cari ampunan, cari ridho Allah. Ya. Kalau masih doyan dosa, kalau udah nggak doyan dosa, nggak usah ngaji dah. Udah kagak doyan ini dosa doyan, istighfar kagak, ngaji. Wa aidan anna ala azmi istidamatiha tasir kabiratan. Dan juga kenapa enggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus? Anna bahwasannya ala azmi istidamatiha, atas azam niat merencanakan istidamatiha, atas rencana mudawamah terus-menerus melakukan dosa itu, kasiru kabiratan, itu akan menjadi besar. Jadi kalau dia dosa kecil tapi ada niat kecil ini nggak apa-apa, lakukan terus, itu niatnya aja udah jadi dosa. Ya, sama kayak orang sumpah Pak, sumpah jabatan, berkali-kali sumpah, berkali-kali melanggar. Karena apa? Sejak sebelum sumpah dia ngomong, main-main ini. Padahal yang dibawa nama siapa tuh? Allah. Demi Allah, Masya Allah. Kita nama kita dia main-main aja kita marah Pak. Apalagi Allah, ya. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi, maka sesungguhnya niat seseorang fil ma'asi dalam kemaksiatan itu kanat maksiatan, adalah merupakan satu kemaksiatan. Ya. Niatnya saja udah maksiat ya. Jadi maksiat itu Pak jangan lihat kecil besarnya. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi. Katakanlah, inni akhaf, sesungguhnya aku ini takut, in asaitu rabbi, jika aku bermaksiat kepada Tuhanku. Jadi bukan soal kecil besar, tapi yang kita lawan itu siapa Pak? Kalau maksiat, yang kita lawan siapa? Allah. Bukan soal kecil besar. Artinya maksiat kan Pak ngelawan. Taat artinya ikut. Kalau maksiat artinya apa? Lawan. Yang kamu lawan itu siapa? Orang tua Pak, anaknya yang lawan masalah sepele, marah ke orang tua Pak? Marah. Tuh anak udah dibilangin jangan pergi lo sekarang, ntar aja. Dia tetap pergi juga. Walaupun perginya bener. Orang tua kesel nggak Pak? Kesel. Bukannya nggak boleh, jangan sekarang. Tuh. Apalagi hal-hal yang besar. Ya. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada kata Nabi dosa besar ma'al istighfar, bersamaan dengan melakukan istighfar. Istighfar artinya minta ampun ya. Ai ma'at taubati, artinya tidak ada dosa besar kalau orangnya segera
sebesar apapun dosa Pak kalau kita taubat. Termasuk berbuat baik itu bagian dari taubat. Makanya Nabi bilang orang yang wudhu tadi dosanya apa Pak? Contoh, orang yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali, terus la ilaha illallah wa la syarikalah, itu Allah akan ampuni dosanya sekalipun dosa itu sebanyak buih di laut. Masya Allah. Udah wudhu, sholat, habis sholat enggak lantas jalan, tapi antas salam, baca subhanallah, alhamdulillah, habis dosanya. Makanya kata Allah, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Jadi orang yang percaya kepada Allah untung Pak, walaupun dosa tapi diampunin. Bahkan kita nggak minta ampun. Dosa-dosa kecil Pak, kalau kita berbuat baik itu diapain? Diampunin. Yang penting jangan diniatin. Yang penting diapain Pak? Dosa itu yang penting jangan direncanain, diniatin, jangan. Kalau kita minta ampun, kita niatin lagi, ntar gua kerjain lagi, itu namanya ngeledek. Namanya apa? Orang yang sudah minta ampun, kemudian dia niat berbuat lagi, itu kal mustahzi'i rabbah, sama seperti mengejek Tuhan. Jangan. Kalau kita berdosa, itu manusiawi. Namanya manusia pasti berbuat dosa. Yang penting jangan direncanakan. Ya, apalagi pakai planning lah dosa. Ntar bulan depan kita maksiat, ya jangan. Sejauh-jauh udah maksiat. Kita jalan-jalan ke villa, jangan lupa beli 1 kerat. Masya Allah. Kartu bawahnya baru. Mau ngapain? Kalau kebaikan niatin Pak. Kalau kebaikan apa? Niatin. Walaupun kita nggak jadi, tapi dapat pahala. Kita tutup. Itu yang dimaksud dengan tidak ada dosa besar kalau dia bertobat, bisyurutiha. Tobatnya harus pakai syarat. Apa syaratnya Pak? Ini kalau dosa besar Pak, harus taubat dan harus penuhi syaratnya. Syarat yang pertama adalah ayat dama atau an-nadmu, menyesal. Jadi kalau istighfar Pak sambil astagfirullahaladzim, sambil ngebayangin apa yang kita mintain ampun. Ya, astagfirullahaladzim, itu syarat. Dosa kecil nggak bisa. Kalau nggak ada menyesal itu nggak bisa diampuni. Ya. Kecuali memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Yang kedua syarat untuk bertobat itu, ya, yang kedua dia berhenti melakukan dosa itu. Kalau dia suka bohong, udah jangan bohong. Ya, bohong kayak minum obat. Kalau belum bohong pala puyeng. Lo kan tadi udah bohong, belum 3 kali. Ya Allah. Itu yang kedua. Kalau kita suka minuman keras, berhenti. Minuman keras, yang suka judi berhenti. Kalau dia nyesel tapi nggak berhenti, berarti belum memenuhi syarat taubat. Yang ketiga, ya, ayyazima alla ya'uda. Dia berjanji tidak mengulangi dosa itu. Itu syaratnya. Syarat dosa kepada Allah. Kalau syarat dosa kepada manusia, ya, taubatnya tambah 1, minta ridhonya, minta maafnya, ya. Fa inna taubata tamhu azral khati'ati, maka sesungguhnya taubat itu menghapus bekas-bekas dosa. Wa in kanat kabiratan, sekalipun itu adalah dosa besar. Ya. Ru'ya hadzal hadits ad-Dailami, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ru'ya hadzal hadits ad-Dailami an Ibnu Abbasin, lakin bitaqdimil jumlatil akhirati 'anil ula. Tapi riwayat dari Ibnu Abbas, ya, itu kalimatnya dibalik, ya.
La kabirota dulu baru la wala soghirota ya. Dibalik yang akhir dari yang pertama. Jadi kesimpulannya pagi ini bapak-bapak dan ibu-ibu kita ngomongin dosa ya. Kalau ngomongin dosa yang pertama jangan bangga, jangan tapi harus dengan penyesalan. Ya. Yang kedua kalau kita ibadah pun jangan bangga. Ibadah harusnya disertai dengan perasaan apa? Takut dan malu. Takut ibadah kita nggak diterima, ya. Malu karena ibadah kita masih banyak apa? Banyak kekurangan. Ya. Kemudian berikutnya Pak, ya tentang dosa jangan nganggap remeh dosa. Nggak ada dosa kecil kalau kita terus menerus dan kita nggak tahu di mana ada murka Allah. Jadi jangan nganggap apa? Remeh. Ya, usahakan semaksimal mungkin hindari dosa. Ya. Sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau kitanya selalu berbuat baik. Selalu kembali kepada Allah. Ya, di antaranya dengan apa Pak? Sholat. Biasanya juga sholat taubat. Biasanya sholat apa? Taubat. Kalau malam 2 rakaat. Minta ampun apa Pak? Dosa. Mudah-mudahan duluan taubat daripada ajal yang datang kepada kita. Ya. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, kajian kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan sebelum kita duduk. Ya silakan Bang. Apakah kubur itu identik dengan kemiskinan? Bagaimana orang kaya? Ya. Apakah zuhud itu identik dengan kemiskinan? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Ada orang yang prakteknya zuhud itu ya dia nggak punya apa-apa. Tapi sebaliknya enggak semua orang miskin itu zuhud. Enggak semua orang miskin itu zuhud. Orang miskin kalau masih mikirinnya dunia, serakah, itu zuhud nggak dia? Enggak. Sebaliknya, apakah orang yang kaya itu enggak zuhud? Enggak juga. Sahabat-sahabat Nabi itu kaya Pak. Tapi kaya itu diletakkan bukan di dalam hatinya, diletakkan di telapak tangannya, nggak masuk ke hati. Maksudnya nggak masuk ke hati begini Pak. Almarhum Zainuddin MZ ngasih contoh seperti tukang parkir. Tukang parkir Pak kalau mulai siang itu parkir banyak nggak? Mobil macam-macam, ada Alphard, ada BMW, ada Mercy. Tukang parkir bangga nggak Pak? Saya tanya, tukang parkir bangga nggak dengan banyak mobil begitu? Kenapa dia nggak bangga? Bukan mobil gua. Nah sama, orang kaya itu apakah kekayaan itu milik dia? Bukan, itu titipannya siapa? Dia meyakini itu, ini bukan punya saya, ini titipannya Allah. Kapan aja mau Allah ambil, bisa. Makanya orang zuhud itu Pak, Allah tamlika syai'an wala yamlikuka syai'un. Dia tidak merasa memiliki sesuatu dan dia tidak dikuasai oleh sesuatu. Kan beda sama kita Pak. Kita karena merasa memiliki sesuatu, punya mobil, motor baru, gores dikit, habis itu marah-marah. Anak diomelin, bini diomelin. Karena merasa apa? Memiliki. Mohon maaf, coba lihat Wan Sehan itu mobilnya diapain Pak dia? Mobil diapain Pak? Itu kan ngajarin sama kita. Kita gores dikit aja, nah dia mau diapain aja, mau dituangin kopi, dicoret-coret, begitu nggak? Itu ngajarin. Ya, yang kedua prakteknya memang benar. Utsman itu Pak, Sayyidina Utsman orang yang termasuk paling kaya. Waktu perang Khandaq, sahabat ada yang nyumbang 400 kuda, ada yang nyumbang senjata. Utsman ngomong, kurangnya apa? Kurangnya berapa Rasulullah? Saya tutup semua. Iya, kalau kurangnya dikit, kalau kurangnya banyak. Ya. Dan dia Pak, kalau makan itu pakai roti sama cuka. Roti Arab, yang kayak bandos. Sama ditutup sama itu doang.
Tapi kalau ada orang ke rumahnya, Pak, orang miskin terutama, dijamu seperti raja. Buat dirinya makannya sederhana, buat orang, kalau kita begitu enggak, Pak? Kalau kita begitu enggak? Ya, kalau Bang Abud enggak, dia orang dikasih nasi mandi, dia makannya nasi goreng. Itu prakteknya begitu. Intinya, zuhud itu enggak identik dengan miskin. Walaupun dalam praktek juga ada orang yang zuhud dengan memiskinkan apa? Diri. Tapi dianya enggak merasa apa? Miskin. Karena punya Allah. Sebaliknya, ya, orang kaya enggak mesti enggak zuhud. Banyak orang kaya yang zuhud. Karena apa? Dia tidak merasa memiliki apa-apa. Semuanya milik Allah. Begitu ya, Bang? Ya, yang bagus ya kalau buat kita yang kedua ada tadi tuh, kaya tapi apa? Zuhud. Kalau miskin zuhud belum tentu kuat. Kalau miskin zuhud belum tentu kok. Cuma prakteknya nggak mudah. Harus pakai apa? Ilmu. Begitu. Yang lain silakan. Ini kan pemilu. Ya. Orang-orang ngomongnya ke presiden ini jelek ini. Iya. Pokoknya yang nggak bagus. Itu dosa ini harus diambil seorang itu. Jadi Nabi pernah nanya sama sahabat-sahabat, tahu nggak arti ghibah itu apa? Ya. Jadi ghibah itu, sahabat yang lain lagi kepada Nabi. Ghibah itu ngomongin keburukan orang. Ngomongin keburukan orang. Orangnya nggak ada. Namanya ghibah. Sekalipun itu benar kata sahabat. Iya, sekalipun itu benar. Lah kalau ngomongin yang kagak benar, dia nggak jahat. Kita bilang apa? Itu bukan cuma lagi ghibah, itu merupakan fitnah. Terus bagaimana itu kalau kita lagi begini, ya, ngomongin keburukan orang? Ada Pak ghibah yang dibolehin. Ada ghibah yang diboleh. Misalnya apa, Pak? Untuk nyelamatin orang. Ada orang tukang nipu nih. Kita omongin tetangga kita, lu baik-baik ya. Entar nih ada orang nih bajunya begini, ini begini. Namanya si Anu, kerjanya nipu, baik-baik itu. Boleh nggak begitu, Pak? Boleh apa enggak? Boleh. Supaya orang enggak celaka. Yang kedua, untuk kepentingan hukum. Untuk kepentingan apa? Boleh enggak, Pak, orang yang lihat orang itu lagi berzina, lagi berbuat maksiat, disampaikan di depan pengadilan? Boleh enggak? Boleh enggak? Ghibah apa enggak itu? Enggak. Walaupun terdakwanya enggak ada misalnya, enggak ghibah. Untuk kepentingan apa? Hukum. Nah, kalau pemilu untuk kepentingan apa ini, Pak? Negara, bangsa. Boleh nggak orang dibuka? Boleh. Supaya apa? Selamat ini, jangan sampai salah pilih. Ya, jangan sampai salah pilih. Ya, ibarat dalam bahasa politik, jangan sampai beli karung dalam beli kucing. Ibarat jangan beli kucing dalam, iya, lembut nggak taunya musang berbulu domba. Serigala berbulu berbahaya lagi tuh ya. Ya kelihatannya domba, nggak taunya apa, Pak? Serigala. Ya. Jangan sampai dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya. Nggak apa-apa. Tapi tadi jangan fitnah. Kalau fitnah nggak boleh. Ya. Kalau memang apa adanya sampaikan aja. Jadi kelebihan kekurangannya orang bisa menimbang. Dan proses politik ini, Pak, pemilihan pemimpin legislatif, eksekutif, itu kita bukan mencari yang paling baik, nggak ada. Cari yang kekurangannya paling sedikit. Nyari yang sempurna nggak ada. Tapi yang cari orang yang dosanya paling apa, Pak?
sedikit, jangan cari yang dosanya udah banyak dosanya, taubat kagak. Nah, kita masih pilih, ini bahaya. Jelas ini? Ya. Cukup. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini jadi nasihat buat diri saya dan buat kita semua dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah waj'al akhira kalamina inda nihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa amalan salihan wa ibadatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana wa barik fi auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talabidina wa fadhil la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli ad-dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pulpen enggak? Sorry maaf. Makasih banyak. Nanti jadi jelas lagi. Jamnya masalah ini ada.